Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda, amma ba'du. Sahabat fillah rahimakumullah, orang yang menjaga salatnya dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala dan keutamaan yang besar. Di antaranya, yang pertama, salat itu dapat menghapus dosa-dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhan ila ramadhan kafaratun lima bainahun." Sesungguhnya salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, dan Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa. Para ulama menjelaskan bahwa dosa-dosa yang dapat dihapus dengan ibadah salat adalah dosa-dosa kecil. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bertanya kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum, "Bagaimanakah pendapat kalian seandainya di depan pintu rumah kalian ada sungai yang mengalir dengan air yang jernih, kemudian kalian mandi di dalamnya 5 kali sehari? Apakah masih ada kotoran yang melekat di tubuh kalian?" Maka para sahabat menjawab, "Tentu tidak ya Rasulullah." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, itulah perumpamaan orang yang menjaga salatnya 5 waktu, maka tidak ada dosa-dosa yang melekat pada tubuhnya. Yang kedua, bahwa orang yang menjaga salat, maka kelak akan diberikan cahaya di hari kiamat, akan diberikan pembela, dan akan diberikan kemenangan berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bermajelis dengan para sahabat. Lalu Nabi menjelaskan tentang keutamaan orang yang menjaga salat. Beliau bersabda, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah." Barang siapa yang menjaga salatnya dengan baik, maka akan ada baginya cahaya, akan ada baginya pembela, dan akan ada baginya kemenangan pada hari kiamat nanti. Kemudian orang yang menjaga salatnya dengan baik juga akan dihindarkan dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu dapat mencegah pelakunya dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Kemudian masih banyak keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi orang-orang yang menjaga salatnya dengan baik. Namun kita juga perlu untuk berhati-hati dari melalaikan ibadah salat ini. Sebab Allah juga mengancam dengan azab yang sangat pedih bagi orang-orang yang melalaikan salatnya. Di antaranya Allah menyebutkan dalam surat Maryam ayat 59 dan 60. "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya." Kelak akan datang generasi yang paling buruk. Apa cirinya? Allah menyebutkan adaa'us shalah wattaba'us syahawat. Generasi yang melalaikan salat dan mengikuti hawa nafsunya. Apa ancamannya? Allah menyebutkan fasawfa yalqauna ghayya. Maka kelak mereka akan dimasukkan ke dalam al-ghayya. Para ulama tafsir menyebutkan al-ghayya adalah khufratun min khufrati jahannam, sebuah lembah yang ada di dasar neraka jahannam wal iyadu billah. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas dan juga murid beliau Mujahid, siapakah yang dimaksud dengan orang-orang yang melalaikan salat dalam ayat ini sehingga diancam dengan neraka jahanam? Beliau menjelaskan
Yang dimaksud adalah orang-orang yang menunda-nunda sholatnya. Tidaklah dia sholat duhur kecuali waktu asar sudah masuk. Tidaklah dia sholat asar melainkan waktu maghrib sudah masuk. Dan tidaklah sholat maghrib kecuali waktu isya sudah masuk. Dia masih sholat, namun karena menunda-nunda maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam al-ghayya wal iyadu billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tadi menyebutkan orang yang menjaga salatnya dengan baik akan diberikan cahaya, diberikan pembela dan diberikan kemenangan di hari kiamat. Beliau melanjutkan lagi hadis tersebut, wa man lam yuhafid 'alaiha lam yakun lahu nuran wala burhanan wala najatan wa kana yaumal qiyamati ma'a qarun wa fir'aun wa haman wa ubay bin khalaf. Adapun orang yang tidak menjaga salatnya dengan baik, maka tidak akan ada baginya cahaya, tidak akan ada baginya pembela, dan tidak akan ada baginya kemenangan. Dan kelak di hari kiamat akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, bersama dengan Fir'aun, bersama dengan Haman, dan bersama dengan Ubay bin Khalaf wal iyadu billah. Sahabat filah rahimakumullah, sekarang bagaimana agar kita mendapatkan keutamaan-keutamaan salat dan agar kita dijauhkan dari ancaman orang-orang yang melalaikan salat? Apa saja yang perlu kita perhatikan? Di antaranya, pertama, kita perhatikan waktu salat. Ya, waktu salat. Bahwa Allah berfirman dalam surat An-Nisa, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya salat itu bagi orang-orang yang beriman waktunya telah ditentukan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As-salatu ala waqtiha." Salat tepat pada waktunya. Yang kedua yang perlu kita jaga adalah hay'ah kita atau penampilan kita sebelum kita salat. Kita tahu bahwa salat itu artinya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepantasnya kita memperhatikan penampilan kita dengan sebaik mungkin, dengan sesopan mungkin, sebagaimana yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid." Wahai bani Adam, ambillah perhiasanmu yang paling baik, ambillah pakaianmu yang baik, ya, setiap kali kalian masuk ke dalam masjid. Kita saja ketika hendak bertamu menghadap orang-orang yang kita hormati, kita akan berpakaian dengan sebaik mungkin, sesopan mungkin. Maka apatah lagi ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala, lebih pantas untuk kita menggunakan pakaian sebaik mungkin. Dahulu Ibnu Umar pernah melihat mantan budak beliau melaksanakan sholat di ruangannya tanpa menggunakan surban. Sementara dalam budaya Arab, bertemu dengan orang yang dihormati tanpa menggunakan penutup kepala itu adalah bagian dari akhlak yang tidak baik. Maka setelah mantan budaknya itu selesai sholat, beliau bertanya kepadanya, "Apakah kalau kamu ketemu dengan orang-orang, kamu juga berpakaian seperti ini?" Maka mantan budaknya mengatakan, "Tentu tidak, saya akan memakai pakaian yang sopan." Maka Ibnu Umar menegur mantan budaknya itu, dia mengatakan, "Innallaha ahaqqu an tuzayyan lahu." Sesungguhnya Allah lebih berhak untuk kamu berhias di hadapannya. Yang ketiga yang perlu kita jaga adalah jamaahnya. Ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jama'ati afdalu min salati fardhin bi 27 darajah." Salat berjamaah itu lebih baik, lebih utama dari salat sendirian dengan 27 kali lipat. Di samping itu ada keutamaan yang lain di mana Nabi pernah bersabda, barang siapa yang bersuci di rumahnya
lalu melangkahkan kakinya ke masjid untuk melaksanakan sholat, akan dicatat baginya satu langkah dengan dinaikkan satu derajat, dan langkah yang lainnya akan dihapuskan satu dosa. Maka semakin banyak kita melangkahkan kaki ke masjid, maka tentu saja semakin besar peluang untuk diangkat derajat kita dan dihapuskan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, yang keempat yang perlu kita jaga adalah kaifiyah salat kita, tata cara salat kita. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya. Jadi ketika kita melaksanakan salat, hendaknya kita sudah yakin bahwa syarat-syarat salat, rukun-rukun salat itu sudah kita lakukan sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca kembali buku-buku yang menjelaskan tentang sifat salat Nabi. Kita harus yakin bahwa gerakan kita sejak takbiratul ihram sampai kita salam sudah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, yang kelima, di antara perkara yang layak untuk kita perhatikan dalam menjaga salat adalah kita jaga kekhusyuan salat kita. Di antara perkara yang dapat membantu kekhusyuan salat kita, yaitu dengan kita berusaha menjauhkan hal-hal yang dapat mengganggu kekhusyuan kita. Seperti misalnya HP, yang mana suara dari HP itu berpotensi akan berbunyi di saat kita sholat, maka kita matikan sebelum kita takbiratul ihram. Di antara hal yang dapat membantu kekhusyuan kita adalah dengan memahami arti dan makna dari setiap bacaan yang kita lafadzkan ketika kita sholat. Makna ruku, makna sujud, makna tasyahud, kita baca kembali, kita pahami, maka itu akan dapat membantu kekhusyuan kita. Kemudian seperti disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'budullaha ka'annaka tarah." Ibadalah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau belum mampu menghadirkan sifat seperti itu, maka yakinilah bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita. Dengan ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita bisa menjaga salat dengan baik dan terhindar dari orang-orang yang melalaikan salat. Semoga esok lebih baik.